pasti kita senang karena itu pasti menguntungkan, betul nggak? Masuk sesuatu yang kita tidak menguntungkan sama sekali terus kita ngomong aku cinta, ya rada gak beres kamu, ngerti maksudnya? Apalagi sebuah teologi berbicara kalau cinta Tuhan kamu mesti menderita, itu salah. Yesus mati di kayu salib, dia menderita untuk kita. Terus habis itu kita mengikut dia, kita disuruh menderita. Lele apa? Dia mati di kayu salib, dia menderita. Supaya yang harusnya kita menderita karena kasihnya, kita menerima sukacita di dalam dia. Amin. Kita menderita karena apa? Kesalahan dosa yang ada dalam diri kita. Keinginan kita, kemauan kita yang minggu-minggu yang lalu itu karena kita ingin dinilai, ngerti itu? Dinilai oleh siapapun juga bahwa kita ini yes itu yang membuat kita menderita, betul nggak? Padahal yang harus ditinggikan siapa? Tuhan. Dan kalau kita bisa meninggikan Tuhan, kita senang nggak? Senang. Cara meninggikan Tuhan kayak apa? Berjalan sesuai firman-Nya. Oh gitu tak? Baru cinta dengan firman-Nya. Dengan cara apa? Menyelidiki firman-Nya. Makin tahu, makin ngerti, makin paham, makin bisa berjalan di dalam firman-Nya, berarti makin bisa meninggikan Tuhan. Kalau bisa meninggikan Tuhan, mungkin posisinya bisa mengalami apa? Secara kasat manusia. Bisa menderita enggak? Kalau orang ngomong, bisa enggak? Bisa. Wong Rasul Paulus saja ngomong kok. Tubuhku makin hari makin lemah. Tapi rohku makin menyala-nyala. Orang Kristen ini setempo ya, pengikut Kristus ini. Untung saya bukan jadi Yesus ya. Kalau saya jadi Yesus tak beletak situ ya. Mau cinta Tuhan tapi cintanya palsu gitu loh, ngerti maksudnya? Mau meninggikan Tuhan tetapi cuma kalau cuma meninggikan Tuhan pada waktu nyanyi, ya kabeh gelem rek. Ngerti maksudnya? Tinggikan, nangis tengah mati. Wah Tuhan, aku luar biasa sama kamu Tuhan. Tapi pada waktu menghadapi situasi, ya yang paling gampang semua terkenal kan seperti Ayub toh. Dengan melalui peristiwanya Ayub ini Allah ditinggikan enggak? Kalau itu terjadi dalam hidup kita mau apa enggak? Mau enggak mau gitu loh. Ngaku. Dan Tuhan tahu kok kekuatanmu sak berapa, gak mungkin diberikan kepada kamu, ngerti? Paling kamu dikasih cobaan cuma apa? Ketelusupan, gitu, duit pas-pasan, gitu tuh paling ya. Gak sampai kamu di pinggir pasar gini, gak sampai. Tuhan tahu kekuatanmu, gak sampai kamu dikuruskan, ya, tetap dibuat lemu seperti yoyo. Iya. Itu kita harus ngerti dengan baik. Jadi yang terutama apa? Tadi kalau kita mau mengerti kehendak Tuhan, mencintai firman Tuhan dengan wujud apa? Menyelidiki firman-Nya dengan sadar tahu betapa tanpa berjalan dengan firman-Nya sama dengan orang berjalan di dalam gelap. Kalau di dalam gelap, petek dedet gak ketok apa-apa, ketemu sentolop senengnya apa? Dicari enggak sentolop itu? Lampu itu dicari apa enggak supaya kita bisa gak sampai nabrak? Ini loh, firman-Nya kan ngomong, berjalan tanpa firman Tuhan itu seperti berjalan di dalam gelap. Kalau sudah berjalan di dalam gelap, bisa nabrak-nabrak enggak? Bisa membuat sengsara enggak? Loh, aku gak pernah dalam gelap kok, aku punya duit, bisa sembarang saya tak terangi kok. Maksudnya bukan itu. Tapi hati kita, pikiran kita ini berjalan di dalam apa? Gelap, membuat kita sengsara. Nggak percaya. Kemarin kita kan sudah belajar toh, tak ingatkan lagi di dalam 1 Timotius sampai 2 Timotius, keadaan manusia pada akhir zaman itu loh. Semua manusia licik, jahat, gini semua itu berlaku semua enggak? 1 Timotius berapa itu?
keadaan manusia tambah lama, apa? 1 Timotius berapa? Dikeluarkan? Sebentar ya, enggak apa-apa. Ini jamnya mati, berarti kan bisa khotbah lama. 1 Timotius berapa? 2 Timotius ya? 2 Timotius pasal 1 ya? Pasal 3. Pasal 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sudah saya jelaskan toh? Ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Hari terakhirnya kapan? Ya sudah sekarang ini, sudah mulai dulu itu sudah hari terakhir. Ojo kita ngomong nanti. Setelah Yesus mau datangnya kapan? Sekarang ini kita percaya dia mau datang enggak? Bisa besok, bisa hari ini, bisa 1 menit lagi, bisa enggak? Ini hari terakhir, kita semua akan mengalami ini semua. Ojo ngomong nanti ini berlaku nanti kalau sudah Yesus datang. Yesus datang, entek kon. Habis kamu. Karena dia datang sebagai hakim. Saya kemarin diajak debat sama salah satu orang yang tidak seiman. Tuhanmu itu dia dosa ya, podo dosa ya. Loh, Yesus itu datang sebagai manusia gak dosa lah ngomong kayak gitu. Dosa. Dia ngerti ayat loh. Dia buka ayat mana ya Buden? Tuhanmu dewe sing ngomong. Jika diantara kamu yang tidak punya pikiran berdosa, lempar dia dengan batu. Ingat ya? Ingat toh? Ada perempuan berzina, terus Tuhan kan ngomong sama orang-orang Farisi itu, jika di otakmu tidak ada Victor, lempar dia dengan batu. Orang-orang itu karena otaknya Victor, gak berani lempar begitu. Yesusmu juga gak berani lempar kok. Kayak apa jawabnya? Saya bisa kuat, saya bisa apologet, dikuatkan dengan apa? Firman. Dia datang di dunia sebagai manusia, bukan sebagai, pada saat itu bukan sebagai hakim, tetapi sebagai korban penyelamat bagi kita, mengampuni dosa. Amin. Nanti datang kedua kali, entek, Maria apa? Perempuan berzina itu, dia menghakimi, tapi pada waktu itu kalau dia ngomong, ini berdosa, dia tahu enggak? Terus dihakimi, ya dihakimi semua sama dia. Sak kamu, sak aku entek kabeh. Itu maksudnya. Tapi pada waktu dia datang itu, dia bukan sebagai hakim, tapi dia sebagai penyelamat. Sehingga dia ngomong apa? Dosamu diampuni. Belo, loh. Nyata itu, bener gak? Ya, kembali sini lagi ya. Itu embo. Ya. Mencintai firman Tuhan dengan wujud menyelidiki firman-Nya, dengan sadar tahu betapa hidup tanpa berjalan dengan firman-Nya sama dengan berjalan di dalam gelap. Mazmur 119 ayatnya 97 sampai 105. Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari ini loh. Ya toh? Dia kenapa kok cinta sama Taurat Tuhan? Ya, aku mencintainya sepanjang hari. Terus perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab lawan-lawannya itu ada pada sebab selama-lamanya itu ada padaku. Musuh-musuh itu siapa? Semua orang, termasuk diri kita sendiri. Dikatakan tadi di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan seterusnya itu loh. Semua manusia itu membuat kita susah enggak? Maka nek bojomu ngamuk-ngamuk, ojo nesu, itu memang manusia kabeh ngono. Ingat ya, manusia kabeh iku bejat, ya toh? Bojomu lanang, bojomu wedok, bojo itu salah wedok toh. Mosok nek wedok dipanggil apa? Boji. Kan pada bojo toh. Ya, kalau itu bencana apa? Itu sifatnya memang ada di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Semua orang kayak gitu itu membuat susah. Cara ngadepi orang kayak gitu itu kayak apa? Dengan kasih dan percaya, itu semua ada di dalam kehendaknya. Kalau dia memang anak Tuhan, pasti Tuhan pulihkan, pasti Tuhan bereskan. Kalau dia anak setan, ojo ngomong apes, gitu. Dilayani. Tuhan ngomong apa? Dengan kamu mengasihi,
Dengan kamu menunjukkan bahwa kamu anak Tuhan. Karena mungkin melihat perbuatanmu, dia menjadi sadar dan bertobat. Amin. Seperti siapa? Aku. Ngerti maksudnya? Ya, saya dulu nakal pol. Karena melihat istri saya, tak puji jarang loh. Ya, habis saya nakal kayak apa, tapi dia layani saya. Akhirnya saya bisa lihat Kristus melalui hidupnya, membuat saya bertobat. Amin. Jangan putus asa. Kita punya Tuhan yang hidup kok. Ini dipegang dengan kuat, sehingga ada damai sejahtera, ada harapan, benar gak? Waduh, getun aku, dia memang gini. Wah, kalau sudah ngomong getun, pusing aku, biar orang ini aku, waduh, itu hidup yang sengsara luar biasa enggak? Mati enggak, hidup mau, wah paling soro itu. Tidur enak, tidur memelek, waduh males aku. Tidur capek, gak enak tuh. Ya, enggak boleh seperti itu. Ya, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Musuh-musuh tidak bijak, silakan. Tapi firman Tuhan membuat kita bijaksana. Ngerti ya? Kalau kita sudah bijaksana itu berarti kita bisa berucap syukur dalam situasi apapun. Kalau bisa berucap syukur, tenang enggak? Sejahtera enggak? Mulai kita ngomong, jaremu. Loh, berarti cemooh loh kamu kalau kayak gitu. Ini firman Tuhan loh, saya ngomong, bukan aku loh, ngerti nggak ya? Jangan jadi pencemooh, ngerti ya? Karena firman Tuhan ngomong, kalau kamu ada di dalam aku, kamu akan menjadi bijak. Kalau menjadi bijak berarti ada damai sejahtera, benar toh? Jaremu, aku gak iso mencemooh lagi. Jangan, ngerti? Nurut sama firman, kamu akan bijak. Yang amin satu orang toh. Daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku, perintahku. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Luar biasa enggak? Bijaksananya kita bukan karena, artinya ini apa? Kebijakan kita itu bukan karena kalau, ya wis, aku bijak lah, lumayan lah. Tapi teman-teman tak sikat, enggak. Saat teman-teman ini kayak apa? Kita tetap bijak. Karena perintah itu ada dalam diri kita, firman itu dalam diri kita. Amin. Yang membuat kita kuat, yang membuat kita bisa bijak itu bukan karena kekuatan kita. Itu menunjukkan bahwa kita ada anak Tuhan dan kehendaknya ada dalam diri kita. Kita akan dibuatnya menjadi bijak terus. Aku ngomong mesti pelan-pelan ya. Kalau didengarkan di YouTube, wangel kayak cepetan itu ya. Saya dengar sendiri, aku ngomong ngopo gitu. Kalau di sini enak jelas toh. Tapi pada waktu di YouTube tak ngomong, ngomong cepetan di. Banyak yang protes itu di luar kota itu. Pak ngomongnya aja cepet-cepet. Gak ngomong cepet aja sak jam setengah. Gak ngomong cepet lah 2 jam khotbah. Terus tadi sampai Mazmur ya. Sampai 105. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Ini luar biasa loh. Segala pengetahuannya dia, yang secara pengetahuan apapun juga, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Firman-firman itu direnungkan, itu jauh melampaui pengetahuan yang ada di dalam pengertian-pengertian yang dunia berikan. Ngerti maksudnya? Karena apa? Peringatan-peringatanmu kurenungkan, firman Tuhan direnungkan terus, membuat kita menjadi bijak secara luar biasa. Karena kebijakan kita kalau kita ukur sesuai dengan pengetahuan yang dunia ajarkan, yes, tempeleng pipi kiri, bogem, maksudnya, gitu. Tapi kalau dengan Tuhan yang diajarkan kan lain, tempeleng gigi, kasih kanan, kasih kiri, kasih kanan, bukan kayak gitu. Ya, kan kita ngerti semua. Ya ini Tuhan ajarkan seperti itu. Terus, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang tinta-tintamu. Pengetahuan, pengalaman orang-orang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan firman Tuhan. Karena ada orang tua yang ngomong gak karu-karuan, ada enggak? Wake, Ustaz. Nenek nurut mama kayak ngono wis kebacut kaplok kenai. Gitu. Nurut aku, mas, kayak gini. Jangan. Pengetahuan apa, pengalaman apapun juga tunduk di dalam firman Tuhan. Amin.
pegang itu dengan segala kekuatan kita, maka kita akan bijak. Orang bijak itu paling enak enggak? Waduh, kita hidup bisa bijak itu yang enak, bukan orang yang berhadapan dengan kita. Kita sendiri jadi bisa mengampuni diri kita. Orang yang paling soro itu tidak bisa mengampuni diri dewe enggak? Apes aku itu berarti kan dirinya tidak bisa diampuni toh. Wapes aku kawin ambil orang ini. Wapes aku gini. Wapes aku, waduh. Soro kalau kayak gitu. Sudah jatuh ketimpa tangga, itu bener gak? Wis memangnya soro untuk bojo sing mokong, terus nyoro-nyoroi dirinya sendiri. Wah itu double itu. Merananya double-double gak? Double. Dalam kehidupan apa? Tidak bisa kayak gitu. Ya, anak Tuhan semuanya bersuka cita kalau kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Cara kita memegang kehendak Tuhan caranya kayak apa? Tadi ya, kita ngerti. Cinta firman Tuhan. Nah, cara mencinta firman Tuhan kayak apa? Kita baca ini terus sampai 1:5. Terus terhadap segala jalan kejahatan aku penahan kakiku supaya aku berpegang pada firman-Mu. Sampai 1:05. Terus aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari tinta-tinta-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan jalan dan terang bagi jalan. Ojo digawe nyanyi tok. Ngerti maksudnya ya? Sadar kalau ini firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan jalan bagi jalanku. Waduh, berarti yang mengaku ya Pak, tanpa firman-Nya kita kesandung, kita akan mengalami sakitan secara luar biasa, gak enak secara luar biasa. Oleh karena itu belajar firman Tuhan, mencari firman Tuhan, mengerti firman Tuhan dengan benar. Waktunya ini entek, kurang 15 menit wis lebih. Ya, jangan berpegang kepada caranya kayak apa? Jangan berpegang kepada satu ayat, tetapi menentang ayat yang lain. Kalau kita belajar firman Tuhan itu harus kita belajar mengerti segala sesuatunya itu di dalam apa? Secara komprehensif semuanya. Ya, kalau enggak bisa. Ya, saya bukan percuma. Saya kalau mempercepat nanti enggak dapat apa-apa. Saya tutup di sini, nanti saya akan lanjutkan ke minggu berikutnya aja ya. Jadi yang pertama, kerangka berpikir untuk bersedia menerima firman-Nya. Caranya kayak apa? Jangan ditolak dulu firman-Nya. Aku mau terima Tuhan. Tapi dalam posisi jangan stres, tenang dulu. Ya, mulai santai. Waduh. Jadi pikirannya dinormalkan dulu. Terus dengan satu pedoman, firman-Mu ini benar Tuhan, aku mau terima, ajar aku mulai mengerti. Kalau firman-Nya masuk diterima, itu kehendak Tuhan terjadi. Yang kedua, mencintai firman. Wujud mencintai firman itu apa? Sadar betapa hidup ini tanpa firman-Nya kita nggak bisa berjalan, otomatis bisa mencintai. Cara mengerti firman Tuhan dengan baik apa? Nanti minggu selanjutnya. Ya. Karena ini masih 1/4 khotbahnya. Ya, waktunya habis, nanti saya cepatkan ya, percuma. Itu dulu dimengerti dengan baik. Ini semua ya yang tadi saya sampaikan itu. Ini semua kita bisa sadar bahwa firman Tuhan itu akan memberikan satu bimbingan dalam kehidupan kita. Karena semua orang berharap tidak ada masalah toh. Benar toh? Semua orang dalam hidup ini tidak berharap ada masalah. Suami kita baik, istri kita baik-baik, tubuh kita sehat, rezeki dalam berkat, materi kita banyak. Semua berharap kayak gitu toh. Tapi yang berjalan nggak semulus itu toh. Lah kita mau dengan Tuhan, kita mau beribadah dengan Tuhan, untungnya apa? Gitu loh. Yang tidak mulus itu bisa menjadi kita tetap tenang, kita bisa bahagia. Caranya kayak apa? Tuhan kasih jalan. Jalannya kayak apa? Berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu bagaimana? Kehendak Tuhan itu baik. Baiknya karena apa? Loh, Dia itu maha tahu, Dia maha kasih, Dia maha adil. Keadilannya, kasihnya semuanya tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Dan Dia sudah berjanji kepada kita. Nanti kalau sampai diteruskan di dalam Roma pasal 8 ayat 4 sampai terusnya, kalau Dia sudah memberikan kita, dirinya diberikan pada kita, masa Dia tidak memberikan segala sesuatu untuk kita? Loh, kalau Dia berikan segala sesuatu untuk kita, kok aku masih menderita? Bojoku kok masih jahat?
firman Tuhan ngomong lain lagi apa? Karena melalui kamu, nanti mungkin bojomu bisa bertobat. Karena melalui kamu, orang bisa melihat cahaya firman. Karena melalui kamu, itu berarti kita dimuliakan enggak? Gak ada yang amin, aku sampai ngotot kayak gitu loh. Amin. Jadi melalui situasi yang paling berat, Tuhan itu ingin memuliakan kita. Kalau anak Tuhan semua tidak pernah menghadapi segala sesuatu lempeng-lempeng enak-enak, dosanya itu dikalahkan ke apa? Gak pernah orang itu, ya pasti enak, pasti tidak ada apa. Dia tidak pernah menghadapi apa-apa, dia tenang, semuanya tenang. Dia pernah menghadapi dosa, tidak pernah. Dia pernah menghadapi pesara, nggak pernah. Nama Tuhan dimuliakan ya apa? Nama Tuhan dimuliakan cuma melalui anak Tuhan selalu kaya, anak Tuhan selalu gitu. Berarti yang tidak kaya, anak setan, cari ini sopo. Nah, dari sini kita mengerti dengan baik betapa Tuhan itu luar biasa. Kehidupan mungkin bisa berat, kehidupan mungkin bisa sulit, kehidupan mungkin bisa sangat-sangat sulit. Bahkan menghadapi maut pun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi satu hal, kalau kita anak Tuhan, kita diberi damai sejahtera. Melalui apa? Kita mengerti kehendaknya dalam hidup kita. Amin firman Tuhan. Itu semua boleh terjadi karena karya Kristus dalam hidup kita. Ya, kita mau masuk dalam perjamuan, saya berdoa dulu.